Hey guys, kembali dengan gue Alvin dan selamat datang kembali ke sesi Otaku Bukan Wibu. Oh yes, so we are back ke sesi Otaku Bukan Wibu. Dan di episode Otaku Bukan Wibu kali ini gue bakal ngebahas anime-anime yang bakal gue tonton di season fall 2022. Untuk source-nya gue cari di livechart.me. Bagi kalian yang mau cari-cari juga anime-anime yang upcoming, kalian bisa langsung aja ke websitenya livechart.me. Informasinya lengkap di sana. Dan anime-anime yang bakal gue mention di sini adalah anime-anime yang gue itu interested in at first glance. Jadi mau mungkin dari judulnya atau dari posternya itu gue udah interested banget. Atau mungkin sequel dari sebuah anime yang gue suka. Jadi, kalian penasaran seperti apa? Well, Hajime Masho. Anime yang pertama ada Spy X Family Core 2. Spy X Family Core 2 is part 2 of Spy X Family season 1 part 1. Anime Spy Family ini seru banget, gue suka part 1-nya. Spy Family-nya juga gue suka. Komedinya masih dapet juga. Ceritanya menarik juga. Dan ya, gue bener-bener gak sabar sih untuk Core 2 ini. Selanjutnya ada Chainsaw Man. Salah satu anime yang bener-bener ditunggu-tunggu bagi para otaku atau mungkin para wibu. Dan Chainsaw Man ini adalah anime baru. Jadi benar-benar baru keluar, bukan sequel dari apapun. Jadi Chainsaw Man ini menceritakan tentang seorang anak biasa, teenage boy, bernama Denji, yang dimana dia tinggal bersama Chainsaw Devil. Dan Chainsaw Devil ini bisa merubah dia menjadi Chainsaw Man. Dan bakal ada banyak darah juga. Jadi mungkin bagi kalian yang gak tahan darah, gue rekomen kalian untuk mungkin gak nonton ini kali ya. Tapi kalau misalkan masih bisa tahan, it's all yours. Selanjutnya ada Boku no Hero Academia season 6. Bagi kalian yang gak tahu, Boku no Hero Academia ini menceritakan tentang seorang anak bernama Deku, yang dimana dia itu ingin menjadi seorang pahlawan superhero, the best one in the world. Dan namanya dia udah Academia, jadi pasti ini akan bergenre school. Dan si Deku ini itu ke sekolah bernama UA, dan dia itu akan berlatih untuk menjadi seorang superhero di sana, dan dia akan mencapai mimpinya. Gue suka sih, meskipun ya the typical shonen lah ya. Tapi gue tetap aja suka, koreografinya bagus-bagus. Powers-powersnya juga unik-unik, gue suka, bagus-bagus. Kostumnya juga apalagi, dan ceritanya makin menarik aja. Selanjutnya ada Mob Psycho 100 Season 3. Mob Psycho 100 Season 3, of course, kelanjutan dari Mob Psycho 100 Season 2. Fun fact, penulis Mob Psycho 100 juga lah penulis manga One Punch Man, yaitu One, O-N-E. Dan mirip aja seperti Saitama, si Mob ini overpower kayak Saitama. Tapi overpower di dunianya dia sendiri. Kalau Saitama kan, dia relies on strength, speed, kayak Superman lah. Tapi kalau si Mob ini, dia itu lebih ke psychic powers. Ya mungkin kayak Tatsumaki lah. Interesting sekali sih anime ini, gue suka banget. Ini adalah satu anime yang gue tunggu-tunggu banget ya, Mob Psycho 100 ini. Komedinya juga masih dapat, actionnya juga bagus-bagus, psychic, flying around things and all that. Menurut seru lah. Selanjutnya ada Kage no Jitsu Yokusha ni Naritakute, atau dalam bahasa Inggrisnya The Eminence in Shadow. The Eminence in Shadow ini juga lah sebuah anime baru. Ceritanya sih ada seorang bernama Sid, yang dimana dia itu berhayal bahwa dia itu kalau misalnya kena isekai, dia akan menjadi seorang villain. Dan ya villain yang pintar-pintar menggunakan akalnya, dan dia nge-lead sebuah grup bernama Underground Shadow Garden Organization. Padahal itu semua ada di hayalan dia. Tapi, little did he know, kalau semua yang dia make up, yang dia imajinasikan di imajinasi dia, itu sebenarnya ada. Ya. Bener-bener unik banget sih. Ini gue penasaran nih, maksudnya ini gimana? Beneran ada? Maksudnya gimana gitu? Gue bener interested banget sih sama anime ini. Dan pasti bakal gue tonton. Oke, next ada anime sports, yaitu Blue Lock. Ya, ini adalah anime sports, terutama anime soccer. Jadi dalam Blue Lock ini ceritanya, itu Jepang itu kalah dalam World Cup, dan tidak hanya mereka kalah, ace striker mereka juga hilang, gak tahu kenapa. Jadi ace striker ini kan suatu posisi yang penting, jadi mereka pun mengumpulkan 300 orang yang memiliki potensi untuk menjadi ace striker, dan 300 orang tersebut harus berkompetisi di tes untuk menjadi ace strikernya Jepang. Konsepnya unik banget sih. Jadi basically Blue Lock ini kayak Master Chef tapi soccer. Bener-bener unik banget. Next ada Shinobi no Itoki. Nah, Shinobi no Itoki ini bukan berdasarkan light novel ataupun manga, tapi Shinobi no Itoki ini adalah sebuah
show anime original. Jadi yang berdasarkan manga atau light novel atau game atau apapun, benar-benar original dari studionya. Jadi ada seorang bernama Itoki Sakuraba, yaitu seorang ya murid SMA biasa lah. Tapi ternyata dia adalah seorang keturunan dari sebuah ninja yang bernamakan Iga Ninjas. Dan itu dia baru tahu. Nah, tapi ada sebuah klan bernama Koga yang dimana mereka ini ingin mengambil nyawanya Itoki. Jadi ya Koga ini rival klannya si Iga. Nah, pasti Itoki gak mau dong mati gitu aja. Jadi dia pun dibawa ke sekolah ninja yang dimana sekolah tersebut ngetrain orang-orang untuk menjadi ninja yang terbaik pastinya dengan modern teknologis. Oke, next ada Fufui Jokoi Bitamiman atau dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu More Than a Married Couple But Not Lovers. Jadi di anime Fufui Jokoi Bitamiman ini ada sebuah sekolah SMA yang dimana murid-muridnya disuruh menjadi pseudo couple sebagai bagian dari kurikulum. Jiro Yakuin itu pun dijodohkan dengan Akari Watanabe. Karena menjadi couple ini merupakan sebuah kurikulum, mereka pun sampai latihan seperti first kiss atau ya dating lah. Pokoknya hal-hal yang sebuah couple akan lakukan. Awal sih mereka kayak ini buat kurikulum doang, acting doang. Tapi lama-kelamaan mereka pun jadi lebih deket dan mulai suka satu sama lain ya guys ya. Well, it's kind of like the typical romance. Tapi ya, gue tetap interested sih. Dan gue juga suka romance ya, actually. Dan kalau romance-nya bagus, pasti gue tonton. Dan ini dari premisnya aja udah kelihatan bagus sih, interesting ya. Jadi ya, itu aja guys beberapa anime yang bakal gue tonton di Fall 2022. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah klik ini. Jangan lupa subscribe and like dan juga share konten ini ke teman-teman. And I'll see you guys in the next one. Sayonara.